Ya oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gue bakalan bahas salah satu produk barunya Sades. Sades ini salah satu brand yang cukup sering rilis produk baru ya. Ya, yang bakalan gue bahas adalah sebuah gaming mouse yaitu Sades Raiden S33. Ini mouse nih cukup menarik karena dia punya sebuah fitur yang mungkin nanti bakalan jadi trendsetter ya. Karena ini fitur tuh terkesan kelihatannya kayak gimmick doang tapi sebenarnya berguna banget. Ya, jadi dia ini punya fitur yang namanya swappable switch atau PCB-nya tuh hot swap ya buat switch-nya. Jadi bisa diganti-ganti dan plug and play. Biar nggak bingung sama tujuannya mungkin gue jelasin dulu dikit kali ya. Jadi switch di mouse itu ada dua jenis, ada yang namanya mechanical switch dan juga optical switch. Nah kalau mechanical switch itu dia triggernya itu ada kontak fisik ya menggunakan semacam tembaga. Jadi dia begitu ada kontak ataupun nggak ada kontak tergantung config-nya itu bakalan dianggap sebagai input. Ada juga yang namanya optical switch. Jadi dia itu nggak pakai kontak fisik. Si triggernya itu pakai semacam cahaya ataupun laser. Jadi begitu lasernya keputus, dia bakalan dianggap sebagai input. Nah simpelnya optical switch itu punya durability yang lebih lama dan dia itu nggak ada resiko buat double click ya setahu gua karena dia nggak ada kontak fisik itu tadi menggunakan cahaya ataupun laser. Tapi harganya itu cenderung lebih mahal. Contohnya kayak LK optical switch itu seingat gua per 2 bijinya itu sekitaran 90-100 ribu. Bayangin itu switchnya doang loh. Nah sedangkan mechanical switch itu ada resiko untuk double click karena mau gimana pun juga dia ada kontak fisik. Sekaligus durability-nya biasanya tidak lebih tahan lama daripada yang optical switch. Walaupun sekarang mechanical switch gue lihat-lihat ya rate-nya udah pada tinggi-tinggi juga sih ya. Nah keuntungannya dari mechanical switch adalah dia harganya tuh cenderung murah cuy. Kayak contohnya di 2FC aja itu 2 biji paling harga cuma belasan ribu. Makanya si optical switch ini kebanyakan adanya itu di mouse-mouse yang mahal. Terus apa hubungannya sama Sades Raiden? Yaitu tadi PCB dia ini hot swap untuk switchnya. Jadi kita bisa ganti-ganti switchnya di sini. Ini sebenarnya konsepnya tuh kayak hot swap di mechanical keyboard ya. Awalnya lebih ditujukan buat maintenance. Jadi ini kalau switchnya jebol itu bakalan gampang banget buat replace-nya. Tapi lama-kelamaan dengan makin banyaknya jenis switch yang beredar, ini bisa jadi sesuatu yang seru buat semacam modding lah. Kita jadi bisa ganti-ganti switch mouse kita itu sesuai dengan selera tanpa perlu ribet. Ya sebenarnya teknologi ini bukan teknologi baru ya, tapi baru kali ini ada di mouse yang harganya terjangkau. Karena si Sades Raiden ini harganya cuma 375.000 aja selama promo launching. Kayak biasa bakalan ada free merchandise kayak gitu-gitu. Link pembeliannya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Mantapnya di sini Raiden ini udah dikasih switch bawaan yang bagus juga. Defaultnya itu dia pakai KLGM 8.0 Black, serem banget kan. Dan gak cuma itu cuy, di kelengkapannya kita juga dapet KLGM 4.0 Red. Secara karakter dua-duanya sebenarnya mirip ya, bedanya gua ngerasa yang Black itu sedikit lebih sharp dan lebih berat aja. Suaranya kayak gini. Oke, sampai sini udah kelihatan menarik lah ya si Sades Raiden ini karena dia mouse-nya harganya budget juga tapi dikasih PCB yang hot swap untuk switch-nya. Jadi ya lu bisa manfaatin untuk maintenance mechanical switch-nya ataupun sekedar iseng-iseng buat coba-coba macam-macam mechanical switch-nya mouse yang beredar karena sekarang aja sebenarnya udah cukup banyak ya variannya untuk mechanical switch-nya sebuah gaming mouse. Nah terus hal yang menarik lainnya dari si Sades Raiden ini ya dia case-nya itu bisa dibongkar pasang kayak zaman-zamannya Daksa Air, Noir M1 dan sejenisnya. Ini dia tuh total ada 5 opsi warna ya buat case terpisahnya. Kalau yang bawaan dari kelengkapannya tuh cuman ada yang honeycomb sama yang solid. Gue ini demen sih sama brandingnya dia ya karena di case yang solidnya pun gak ada logo sama sekali. Ini bener-bener polos aja. Case bongkar pasang kayak gini sebenarnya kayaknya sekarang udah agak jarang ya, mungkin bikinnya itu susah. Tapi kalau kalian suka mix match warna ini bakalan menyenangkan banget sih. Cuma ya gitu case bongkar pasang kayak gini nih emang punya resiko gap yang nggak seamless atau ya simply nggak bisa pakai unibody di top case-nya. Emang masuk akalnya si Sades Raiden ini pakai case yang bisa dibongkar pasang dengan mudah ya karena itu tadi ya dia hot swappable switch kan jadi ya otomatis case-nya harus dengan mudah dong buat dibongkar pasang. Walaupun sebenarnya harusnya ada cara lain sih kayak mungkin misalkan case-nya dibikin unibody tapi si hot swappable switch-nya itu bisa diakses dari bagian bawah dengan cara pakai Dr. Board. Cuma paling pusingnya di bagian fitnya sih. Itu penjelasannya bakalan panjang lah.
Oke, lanjut ke shape-nya ya. Ini dia itu shape-nya sebenarnya ergo, cuman sekilas tuh kelihatan kayak ambidex ya. Soalnya dia hampir kelihatan simetris antara sisi kanan dan sisi kirinya. Padahal kalau lihat dari bagian bawah misalkan ya udah jelas-jelas kalau dia shape-nya nggak simetris alias ergo. Di mouse itu kan simply kalau dia nggak simetris ya berarti bukan ambidextrous, karena ambidextrous sendiri berasal dari ambidexterity yang artinya itu bisa digunakan menggunakan tangan kanan ataupun kiri dengan sama baiknya. Jadi sebenarnya ya mouse-mouse ambidex yang nggak ada side button di sebelah kanan itu juga sebenarnya nggak purely ambidextrous sih. Makanya biasanya disebut spesifiknya itu right hand ambidextrous. Oke, terus buat dimensinya sendiri si Sades Raiden S33 ini ada di 118 x 67 x 40 mm. Dia ini masuk ke small to medium size, cuma kerasa agak gede gara-gara profilnya dia yang emang cukup bulky. Di tangan gue yang 18 x 8 cm tanpa hitung jempol ini cenderung bisa masuk ke semua grip sih. Di palm grip berasa enak ya, punggungnya dia lebar, hamnya juga dia lebih condong ke belakang tapi nggak agresif pas turun ke depannya. Buat claw grip juga acceptable walaupun jelas ini kalah nikmat ya sama mouse yang misalkan tingginya plus minus di 40 mm tapi hamnya di belakang banget dan depannya itu agak ceper alias hamnya itu ngedorong ke bagian atas belakang. Pokoknya yang profil-profilnya agresif dah. Buat fingertip juga ini aman, moncongnya cenderung landai walaupun klik buttonnya di fingertip gue itu lebih suka yang dia ada cekungannya dikit. Tapi nggak apa-apa, di sini nggak ada feel yang aneh-aneh kok, berasa normal-normal aja. Terus palingan dia ini pinggangnya nggak seslim itu tapi nggak kelewat lebar juga ya. Jadi kalau tangannya itu lebarnya di bawah 8 cm tanpa hitung jempol kayaknya bakalan ngerasa terlalu ngebuka sih posisi jarinya. Dan udah pasti karena mouse ini nggak gede-gede amat ya. Jadi buat hand size-nya yang agak gede yang 20 ke atas misalkan ya gue nggak rekomendasiin buat palm grip sih. Palingan di relax claw ataupun fingertip aja. Terus buat button positioning ini nggak ada masalah, DPI buttonnya oke, scroll wheelnya juga oke, cuman agak kerasa ceper dikit nih. Kayaknya ini gara-gara profile klik buttonnya dia yang agak tinggi ya, soalnya kan moncongnya emang dia landai ya, nggak agresif gitu. Buat button 4 dan 5-nya juga posisinya aman, cuma dia feel-nya agak mushy ya, gara-gara ya ini yang suka gue bilang nih, di mouse budget itu micro switch side buttonnya ngadepnya ke atas, bukan ngadep ke samping. Makanya agak mushy, kita mencetnya ke samping, tapi trigger si micro switch-nya itu ngadepnya ke atas. Terus ini buat di bagian belakang ada RGB strip juga yang bisa diganti-ganti lewat softwarenya. Dan kayak biasa di software ini bisa buat mapping key, terus bisa buat atur DPI, dan bisa buat atur polling rate, sama ya ada pengaturan lain-lain lah kayak biasanya. Nah di bagian bawah dia fitnya ini udah PTFE, berasa tebel, smooth, dan pinggirannya ini rounded sih, jadi mantep lah. Terus kayak yang kalian lihat di sini udah ada switch buat on off, jadi yes mouse ini wireless, dongle-nya dia punya tempat juga di bagian dalamnya, jadi nggak khawatir hilang. Wirelessnya ini dia cuman pakai dongle 2,4 GHz doang ya, jadi nggak ada Bluetooth. Tapi buat gue sih nggak masalah karena ya enak sih pakai dongle, dia kenceng, no delay gitu dan sangat amat minim banget latensinya, udah kayak kabel aja deh. By the way kabel bawahnya juga di sini dia udah dapat yang paracord, jadi kalau mau pakai mode kabel pun ya bisa lah diajak ngebut. Walaupun ini sensornya si Raiden ini pakai sensor yang udah agak lama ya dan bukan sensor yang super ngebut, yaitu 3325-nya PixArt. Kalau nggak salah buat mouse range segini itu ada sensor yang lebih baru yaitu 3311 ya yang performanya lumayan naik kalau dibandingin 3325. Tapi sih 3325 juga ya bukan sensor yang abal-abal, kalau kalian main game kompetitif yang nggak serius-serius amat masih oke banget kok. Cuma kalau mau digeber, diseriusin agak-agak kewalahan sih si 3325 ini. Lagian sebenarnya di range 300 ribuan mouse wireless itu emang kebanyakan pakai 3325 sih. Mungkin belum saatnya aja ya mouse wireless 300 ribuan dapat upgrade sensor yang signifikan tapi tetap punya selling point lebih di hal lain. Oh ya, buat bobotnya si Sades Raiden ini ada di sekitaran 86 gram kalau pakai case honeycomb tanpa dongle ya, dan sekitaran 88 gram kalau pakai case yang solid tanpa dongle. Ini gue mau agak menyayangkan tapi lagi-lagi mouse wireless 300 ribuan tuh kebanyakan emang di atas 70 gram sih. Ya pelan-pelan, mungkin belum saatnya.
Sebenarnya nggak ada yang salah juga sama mouse berat ya, maksudnya nggak semua mouse harus jadi super ringan juga, tapi mau gimana pun juga ya inovasi, tren dan segala macam itu kan dituangkannya di mouse-mouse high end, di mouse-mouse yang mahalnya. Dan kita bisa lihat sendiri skenarionya sekarang mouse-mouse mahal, mouse-mouse high end yang biasanya jadi kiblat atau yang shape-nya river ke sana ataupun yang speknya juga river ke sana, itu mostly beratnya udah pada ringan-ringan. Yang masih bobotnya berat itu ya hitung jari lah, kayak G502X Plus, Naga V2, Basilisk V3 apa V2 ya gue lupa. Terus dari Corsairnya ada kayak Scimitar, Darksaber yang kayak gitu-gitu yang bobotnya masih sekitaran 90-100 gram lebih. Yes, mouse-mouse kayak gitu masih eksis, tapi khususnya di Indo, coba lihat sendiri market share-nya kayak apa. Ya, balik lagi ke si Sades Raiden. Hot swappable switch-nya ini bagus banget ngebawa fitur ini ke mouse budget dan dieksekusi dengan proper. Dia punya mold plastik juga biar nggak goyang. Makanya kalau di keyboard itu ada yang namanya plate kan. Cuma hal-hal lainnya khususnya di Sades Raiden ini berarti tentang sensor dan juga berat ini terbilang mainstream ya. Maksudnya sama-sama aja kayak mouse-mouse lainnya yang harga 300 ribuan wireless. Itu kan sensornya juga kebanyakan atau sebagian besar itu pakai 3325 juga. Dan bobotnya juga ya kebanyakan masih kepala 8 ataupun kepala 9. Yang sebenarnya itu nggak bisa dipandang negatif juga sih, karena lebih baik sama daripada di bawahnya. Yang jelas si Raiden ini kan udah jelas punya selling point lebih, punya poin plus dari segi hot swappable switch-nya dan juga mungkin dari segi case-nya yang bisa dibongkar pasang. So ya segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.